Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dista Yuli Saptarini dengan NIM 170600278. Izin kepada pembimbing 1 yaitu Profesor Dr. Eis Etiru Haiti MPD dan pembimbing 2 Bapak Deden Herdiana Altaftazani MPD. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya, yaitu dengan judul Pembelajaran Daring Pendidikan Kewarganegaraan Materi Pengamalan Sila-Sila Pancasila pada siswa SD kelas 2 melalui metode inquiry berbantuan video pembelajaran. Adapun kerangka penelitian yang saya gunakan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan penelitian, bab 5 saran dan kesimpulan. Adapun permasalahan yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian tersebut adalah karena kurangnya pemahaman siswa mengenai makna nilai-nilai Pancasila. Harapannya, nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas 2 berada di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu 73. Kenyataannya, nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas 2 sebanyak 50% di bawah KKM. Salah satu penyebabnya adalah karena dari guru, metode pengajar guru masih konvensional sehingga siswa masih kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Sedangkan dari siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi. Adapun tujuan penelitian untuk menelaah yaitu yang pertama skenario dan implementasi pendidikan kewarganegaraan pembelajaran daring materi pengamalan sila-sila Pancasila pada siswa kelas 2 SD melalui metode inquiry berbantuan video pembelajaran. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 2 SD melalui metode inquiry berbantuan video pembelajaran. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi oleh guru dan siswa terhadap mengerjakan tugas-tugas materi pengamalan sila-sila Pancasila. Yang terakhir, yaitu kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa terhadap ketika mengimplementasikan pembelajaran daring pendidikan kewarganegaraan materi pengamalan sila-sila Pancasila pada siswa kelas 2 SD berbantuan video pembelajaran. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian, penulis menemukan beberapa informasi penting terhadap penelitian yang relevan, yakni pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai interaksi pembelajaran menurut Sadikin A dan Hamidah A tahun 2020. Sedangkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menurut Depdiknas tahun 2006 adalah mata pelajaran yang berfungsi sebagai wahana untuk membentuk karakter warga negara Indonesia yang terampil dan cerdas yang setia kepada bangsa Indonesia, direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Pengamalan sila-sila Pancasila dalam jurnal yang ditulis oleh Anggraini DKK tahun 2016 menyatakan ada 5 cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama yang dianutnya dengan ketakwaan kepada Tuhan, serta tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang diyakininya. 2. Menghargai perbedaan setiap orang di seluruh bangsa Indonesia, baik itu berbeda suku, ras, dan agama, selalu menjaga adab dan sopan santun. 3. Mencintai tanah air Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. 4. Mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan pemerintah dan mengutamakan keputusan mufakat. 5. Membantu orang lain yang dilanda kesusahan, menghormati hasil musyawarah, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Indikator yang ingin dicapai adalah siswa mampu memahami dan mengidentifikasi kekerabatan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Siswa mampu mengerti pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
siswa mampu mencari informasi tentang nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu metode inquiry. Dalam konteks inquiry, siswa menjadi subjek pembelajaran yang berarti siswa mempunyai andil yang besar dalam menentukan suasana pembelajaran. Maka, siswa harus aktif dan interaktif saat pembelajaran. Aktif bertanya, guru pun tidak wajib menjawab karena siswa lain berkesempatan untuk menjawab. Menurut Khairul Anam tahun 2015 dalam Setiawan R dan Sulamono BS tahun 2018. Adapun langkah-langkah metode inquiry menurut Sanjaya tahun 2006 dalam Nurjana tahun 2018 adalah yang pertama yaitu orientasi. Dalam orientasi, siswa diajak untuk berimajinasi atau masuk ke dalam iklim pembelajaran sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kemudian merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah, siswa diajak untuk kritis dalam merumuskan masalah yang telah bahas tadi. Kemudian mengajukan hipotesis, siswa mengajukan beberapa kerangka kegiatan yang akan dilakukan untuk mencari informasi dalam dalam pemecahan masalah. Kemudian mengumpulkan data, siswa mencari informasi dalam lingkungan sekitar untuk memecahkan masalah. Kemudian menguji hipotesis, di sini guru mengklarifikasi kebenaran terhadap informasi yang mereka telah dapat. Kemudian merumuskan kesimpulan. Di sini siswa menyimpulkan kegiatan yang mereka ampuh dari pertama sampai akhir. Nah, di sini guru juga ikut andil untuk ikut mengevaluasi kegiatan yang telah mereka lakukan. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitian yaitu kita mengambil SDI Cerdas Nurani kelas 2 SD yang bertepatan di Komplek Puspa Regensi, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian instrumen penelitian yaitu penulis menggunakan yang pertama lembar observasi, kedua wawancara, ketiga lembar angket, dan yang terakhir adalah tes tertulis. Untuk prosedur pengolahan data yaitu pertama penyeleksian data, kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil penelitian dari skenario dan implementasi terdapat adalah respon guru terdapat 85% terlaksana dan 15% tidak terlaksana. Sedangkan respon siswa yaitu mendapatkan 80% terlaksana dan 20% tidak terlaksana. Nah, adapun grafik, penyajian diagram batang berikut adalah skenario implementasi dalam respon siswa dengan menggunakan lembar observasi. Pada pertemuan pertama yaitu respon guru mendapatkan nilai 4,3 dan pada pertemuan kedua 4 dan pertemuan terakhir 4,5. Kemudian respon siswa pada pertemuan pertama yaitu 2,5 dan pertemuan kedua yaitu 4, pertemuan ketiga yaitu 4,5. Respon guru dan siswa. Dan ini adalah keseluruhan respon guru dan siswa mendapatkan grafik respon guru memperoleh 95% setiap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan ini adalah sesuai dengan RPP yang telah disusun oleh si penulis. Dan berikut adalah hasil skor siswa setelah melaksanakan post-test, melaksanakan pre-test dan post-test. Nah, dan berikut adalah hasil post-test yang telah didapatkan oleh siswa. Kesulitan yang dialami oleh siswa. Nah, sedangkan ini kesulitan yang dialami oleh siswa yaitu menggunakan lembar angket yang telah disusun. Nah, pada siklus pertama
Pada siklus pertama siswa mendapatkan 41%, sedangkan pada siklus kedua siswa mengalami kesulitan sekitar siswa mengalami pemahaman materi yaitu 66%, dan pada siklus ketiga siswa mendapatkan dapat memahami materi yaitu sebanyak 95%. Kendala yang dialami oleh siswa dan ini diperoleh dari lembar wawancara yang dilakukan kepada guru dan kepada orang tua murid. Yang pertama adalah tidak memiliki media atau HP atau laptop. Kita tahu bahwa kepemilikan HP atau laptop itu sangat terbatas sekali bagi kalangan masyarakat di pelosok desa. Nah, kemudian nomor 2, jaringan yang tidak stabil. Terkadang ini menjadi permasalahan inti terhadap pembelajaran daringnya. Kemudian yang nomor 3 adalah kurangnya interaksi dengan guru. Nah, guru tidak bisa langsung menilai keterampilan siswa ketika pembelajaran daring berlangsung, tapi hanya bisa menilai dari hasil pembelajaran. Dan hasil pembelajaran pun belum pasti itu benar-benar sesuai dengan pembelajaran yang ingin ditempuh oleh guru. Kemudian yang keempat, siswa mudah bosan dan jenuh. Karena terlalu lama diam di depan layar HP, itu dapat mengakibatkan siswa mudah jenuh dan bosan. Yang kelima, guru kesulitan menilai keterampilan siswa. Nah, keterampilan siswa di sini berarti guru kesulitan untuk menilai bahwa apakah siswa dapat memecahkan permasalahan dengan sendirinya atau dibantu, atau apakah siswa dapat menyelesaikan hipotesis yang telah disajikan atau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan tanpa bantuan orang tua. Yang terakhir adalah siswa kesulitan memahami konsep. Nah, ini berlaku kepada siswa yang berkemampuan rendah. Siswa yang berkemampuan rendah akan kesulitan dalam memahami konsep. Mereka hanya mampu sampai memecahkan masalah, tapi dalam mengerjakan tugas-tugas, mengimplementasikannya kepada tugas-tugas mereka sedikit kesulitan. Kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian yang telah dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa skenario dan implementasi pembelajaran daring pendidikan kewarganegaraan atau PKN materi pengamalan sila-sila Pancasila siswa SD kelas 2 dengan menggunakan metode inquiry berbantuan video pembelajaran terlaksana dengan baik. Respon guru dan siswa kelas 2 SD terhadap pembelajaran daring pendidikan kewarganegaraan PKN materi pengamalan sila-sila Pancasila mendapatkan respon yang baik. Kesulitan yang dialami siswa dikarenakan tidak teliti dan belum memahami betul mengenai materi pengamalan sila-sila Pancasila. Kendala yang dialami oleh guru dan siswa adalah karena jaringan yang tidak stabil dan media pembelajaran yang terbatas. Adapun saran yang ingin saya sampaikan untuk guru, yakni teruslah berinovatif dalam mengembangkan metode pembelajaran atau media pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik. Kemudian untuk siswa, terus semangat belajar, fokus dalam belajar, tidak pantang menyerah. Di zaman modern ini, gawai menjadi salah satu media pembelajaran. Jadi gunakanlah sebijak mungkin. Kemudian untuk meneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih.